Shalom. Mewakili para pekerja Majelis Jemaat Pemberontakan Khalid Lantai Kamiri mengucapkan selamat Natal bagi seluruh anggota Jemaat Pemberontakan Lantai Kamiri. Semoga Natal yang kita rayakan ini dapat memperdayakan kita semua. Sebelum kita masuk ibadah, perlu kami sampaikan bahwa di dalam persembahan khusus sebentar dalam sakramen baptisan kudus, yang pertama melakukan persembahan khusus badan pekerja majelis jemaat, kemudian samping kanan kami, kemudian di tengah dan terakhir di samping kiri kami. Dalam persembahan khusus nanti kita masuk panggilan beribadah. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Rayakan kedatangannya dengan sesama. Biarlah seluruh bumi penuh keadilan, sebab Dialah Raja yang adil. Kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat 123 ayat 1 dan 2. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Semua semoga hidup kami tak tercela. Undamu Maria diberi karunia, melahirkan Bikau kudus dan mulia. Salam salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Natal ibadah Kristus hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 berbunyi, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 99, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua.
sensorial, Mazmur 196 ayat 1 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji di sana. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Dengan berhiaskan kekudusan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Ia akan datang menghakimi dunia dengan keadilan. Haleluya. Kita respon masuk responsif ini dengan mengangkat diri di jemaat 102. Mari kita berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Hukum Tuhan terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nanti kita aminkan dengan mengangkat pujian dari jemaat 104. Marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita aminkan pengakuan dosa dengan jemaat.
masuk dalam pelayanan firman, secara berturut-turut dipersilahkan persembahan pujian dari PKB dan selanjutnya persembahan pujian dari pelayan-pelayan Tuhan. Dengan kasih dipersilahkan. Telah tiba saatnya, mari kita sambut Dia. Yesus Putra Tunggal Allah telah lahir ke dunia. Gloria Tuhan, Gloria. Di atas semua bergembira, sambut Yesus Juru Selamat dunia. Dialah penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa, berikanlah Yesus menebus dosaku. Bagi kami umat manusia di dunia ini, terima kasih Bapa, karena kasih-Mu ada keselamatan bagi diriku. Gloria Tuhan, Gloria. Di atas semua bergembira, sambut Yesus Juru Selamat dunia. Dialah penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa, berikanlah Yesus penebus dosaku. Bagi kami
Kita satu di dalam doa. Puji-pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk menikmati hari baru karunia-Mu di hari Natal Kristus saat ini. Menyambut sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, kami rindu melakukan peribadahan bersukacita, memuji mempermuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Dalam peribadahan kami saat Allah, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ambil dalam Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan di bawah perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar sejati kebenaran firman Tuhan, namun mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Shalom Aleichem. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tema perenungan kita saat ini yaitu jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, itu kalau kita takut manusiawi, itu adalah kenyataan. Karena dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini banyak tantangan-tantangan hidup. Manusiawi kalau kita takut tidak bisa melewatinya. Itu manusiawi. Yang tidak manusiawi kalau kita larut dalam ketakutan. Sehingga firman Tuhan yang kita baca dengarkan bersama akan kita renungkan di bawah tema jangan takut. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas,
Di sini disebutkan jangan takut sebanyak 3 kali. Terdapat dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Di situ Yusuf dan Maria sedang menggumuli tentang perjumpaannya dengan malaikat. Malaikat mengatakan, janganlah takut. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-30, di situ kisah tentang Maria bingung dengan salah malaikat, di mana Maria sudah berjumpa dengan malaikat bahwa dia akan mengandung seorang bayi, sang juru selamat. Dan pada saat itu Maria takut, sehingga malaikat mengatakan jangan takut. Yang ketiga, terdapat dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10. Pada pembacaan kita, dalam ayat ini mengisahkan gembala takut akan perjumpaan dengan malaikat. Dan malaikat juga mengatakan jangan takut. Pesan malaikat bagi Yusuf, Maria, dan juga para gembala itu juga berlaku bagi kita semua. Karena kenyataan dalam menjalani kehidupan ini memang banyak orang-orang jahat, banyak pergumulan, banyak kemunafikan, sehingga wajar kita takut. Pun juga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, ada orang yang beragama Kristen tapi takut berjumpa dengan Kristus. Ada orang yang beragama Kristen tapi takut menghadapi kematian orang-orang yang dikasihi. Padahal Bapak Ibu Saudara, kematian itu memperjumpakan kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita, Bapa kita. Jadi lewat perenungan saat ini saya mengatakan, takut itu manusiawi, kenyataan real. Tetapi jangan larut dalam ketakutan, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Sebab hari ini kita rayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Jangan hidup dalam ketakutan. Ada amin Bapak Ibu? Bersyukur 4 minggu yang telah kita lalui di masa-masa Advent dalam rangka mempersiapkan diri menanti kelahiran Sang Juru Selamat kita telah lalui. Semoga itu dapat kita mengambil maknanya minggu per minggu, sehingga kita benar-benar mempersiapkan diri, sehingga hari ini sudah siap. Hari ini harusnya sudah siap, karena 4 minggu sudah kita lalui bersama mempersiapkan diri untuk menyambut hari ini. Apakah itu sudah benar atau tidak? Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Hati kita sudah siapkah hari ini menyambut kelahiran Yesus Kristus atau tidak? Siap. Jadi bukan cuma depannya yang siap, ya. Sekarang saya mencium banyak aroma-aroma bau baju baru. Semoga bukan cuma bajunya yang siap, tapi hatinya juga siap. Karena bukan main sudah 4 minggu kita mempersiapkan bersama-sama untuk hari ini kita rayakan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa gembala itu takut. Kenapa takut? Karena pemahaman orang-orang Yahudi di zaman-zaman dulu, pada saat berjumpa dengan malaikat, itu artinya waktunya akan datang, kematian akan menjemput. Makanya wajar para gembala-gembala itu takut. Takut karena sudah mati. Jadi malaikat mengatakan, jangan takut sebab saya akan membawakan kabar sukacita kepadamu. Kepadamu akan lahir Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa mari mempersiapkan hati diri kita, kehidupan kita, untuk benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan hari ini kita ingat rayakan kelahiran Yesus Kristus. Mari dengan penuh sukacita dalam mempersiapkan segala sesuatunya,
Jangan sampai cekcok satu dengan yang lain. Buat kue karena kecapean, gampang nopo-nopo. Mau beli baju baru, tapi sulit minta uang ke orang tua, marah-marah lagi. Dan lain sebagainya. Jangan mempersiapkan yang kelihatan itu dengan marah-marah sampai hati tidak siap. Seringkali orang Kristen merayakan Natal hanya sekedar tradisi. Semoga ini tidak berlaku bagi jemaat Tuhan di rantai kami. Ada amin? Semoga tidak hanya sekedar tradisi, melainkan dapat membawa sukacita, dapat menghidupkan damai sejahtera dalam hati kita masing-masing, untuk menciptakan damai sejahtera bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah kita sudah menghayati Natal Kristus di tahun ini? Dan apakah kita sudah merasakan dampak dari Natal Kristus di tahun ini? Kalau belum ada, itu artinya kita masih menjalani dan merayakan Natal Kristus hanya sekedar tradisi. Jadi kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sudah mengambil makna dari Natal Kristus tahun ini? Kira-kira apa? Kira-kira apa maknanya? Apa dampak dari Natal Kristus yang kita rayakan saat ini? Kalau belum ada, mari ciptakan supaya kita merayakan Natal Kristus di tahun ini tidak hanya sekedar tradisi. Ibadah persiapan menyambut kelahiran Yesus Kristus lewat perenungan seragam yang kita baca semalam itu menceritakan bahwa kisah Maria dan Yusuf mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus dalam kesederhanaan hatinya dengan penuh sukacita, siap untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Semoga hati kita juga siap untuk ditempati oleh Tuhan lahir dalam kehidupan kita. Semoga tidak hanya palungan yang dilayakkan untuk menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga hati kita siap untuk ditempati Kristus lahir, sehingga kehidupan kita senantiasa berkenan, senantiasa mampu membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kesederhanaan, mari kita memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, penuh dengan kepahitan dan lain sebagainya. Buang segala hal-hal yang jahat dan penuh sukacita, isi damai sejahtera dalam hati kita, sehingga damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita dapat terus kita alami. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sakramen baptisan kudus merupakan suatu tindakan yang dilayankan atas perintah Tuhan Yesus sendiri, yang menitahkan agar orang percaya pergi ke segala penjuru dunia, menjadikan segala bangsa murid atau pengikutnya, serta membaptiskan mereka dengan menyebut nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka mentaati dan melakukan semua perintahnya. Perintah Tuhan Yesus untuk membaptiskan berlaku juga bagi anak-anak. Karena itu gereja dalam hal ini, para pelayan Tuhan dan orang tua anak-anak percaya harus menjalani perintah tersebut. Walaupun anak-anak kecil itu tidak atau belum mengerti akan arti baptisan kudus itu, mereka boleh dibaptiskan. Sebab mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang telah percaya
dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mereka yakin anak-anak tersebut seperti halnya orang dewasa juga terhisap dalam anugerah perjanjian Allah dengan kita. Paulus, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Meskipun anak-anak yang diselamatkan oleh darah anak domba Paskah itu belum beriman dan belum mengetahui tentang keselamatan oleh darah anak domba Paskah, mereka diselamatkan oleh karena iman orang tua mereka yang percaya kepada kuasa darah itu dan perlu darah anak domba Paskah bagi keselamatan kematian yang sedang dijatuhkan malaikat itu. Namun demikian, anak-anak yang diselamatkan oleh sunat, oleh darah anak domba Paskah, akan mengetahui kemudian makna dari semuanya itu ketika mereka tumbuh dewasa. Pada masa kecil mereka menerima keselamatan untuk kedua orang tua dan kedua saksi. Jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara percaya bahwa anak saudara adalah orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara berjanji akan mengantar anak-anak saudara dalam arti membawa mereka dalam mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka beriman, mengasihi Tuhan dan taat kepadanya? Kepada orang tua dan saksi, anak terkasih Kayla Queen Alicia, apakah saudara percaya dan berjanji? Ya, saya percaya dan berjanji setia menolong saya. Kepada orang tua dan saksi, anak terkasih Yeskiel Eldad Kila, apakah saudara percaya dan berjanji? Iya, saya percaya dan berjanji setia menolong saya. Berdasarkan keyakinan dan janji saudara-saudara, selaku hamba Tuhan Yesus, saya hendak membaptis anak-anak saudara di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tua dan saksi. Yang pertama, Kayla Queen Alicia, ayah dan Serius Tarung, Ibu Satri Yuliati, dan saksi Bapak Pendatua Yonatan B dan Bapak Bernard, supaya dengan berdepan di depan. Anak kasih Tuhan Kayla Queen Alicia, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Yang kedua, Yeskiel Eldad Kila, ayah Naya Kila, ibu dan orang tua, saksi Penatua di Bantaya dan Diaken Dianawati untuk maju ke depan. Anak kekasih Tuhan Yeskiel Eldad Kila, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya. Dan seterusnya akan diserahkan
sebagai materai bahwa anak-anak terkasih kami ini menjadi milik Allah seutuhnya. Dimampukanlah kedua orang tua dan kedua saksi untuk menyaksikan pertumbuhan iman dan fisik anak-anak terkasih dengan penuh tanggung jawab. Diberkatilah setiap kami, hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat yang telah menyaksikan baptisan kudus ini. Kiranya kami bersatu hati untuk bersama-sama membangun keutuhan gedung gereja ini, keutuhan gereja Tuhan di tempat ini, sehingga kasih Kristuslah yang terus berkuasa dalam pribadi kami sebagai gereja pun dalam gedung gereja ini. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan Allah, sampai sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan melakukan pelayanan perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus Kristus sendiri, seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26 berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarkanlah arti perjamuan kudus. Sebagaimana telah kita dengar bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan, maka dengarlah sekarang arti dan makna perjamuan kudus itu bagi kita demikian. Tuhan Yesus bersabda, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kudus, kami datang kepadamu dengan merendahkan diri sambil mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Namun demikian, karena kami yakin akan anugerah pengampunan dosa yang Engkau jaminkan, maka kami mohon kuduskanlah kami dan layakkan kami masuk ke dalam persekutuan kasih-Mu dan menerima tanda sakramen perjamuan kudus, agar iman dan pengharapan kami kepadamu dikuatkan, sehingga hidup kami dapat dibaptikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Marilah, sebab segala sesuatunya sudah sedia. Kita bersama menyanyikan pelengkap hidup jemaat 155 baitnya yang pertama. Dari sini minuman ini adalah darahku, darah perjanjian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana roti dan anggur telah menjadi makanan dan minuman pokok bagi kehidupan umat Israel sebagai umat Allah, demikianlah tubuh dan darah Kristus yang disimbolkan dan dimateraikan oleh roti dan anggur ini telah dikorbankan dan menjadi sumber hidup dan keselamatan bagi kita. Karena itu, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan kita
kita dalam Yesus Kristus. Supaya kita dipelihara oleh roti surgawi yaitu Yesus Kristus sendiri, maka janganlah hendaknya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman